Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Communication, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis efektivitas kampanye media sosial pada komunitas student Katalis. Di sini saya tidak sendiri, perkenalkan saya selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya kegiatan presentasi hingga akhir. Saya Ina Priani dengan nomor induk mahasiswa 17124220007. Lalu ada rekan-rekan saya. Dengan saya Jundira dengan nomor induk mahasiswa 17124220030. Saya Firda Amelia dengan NIM 17124220022. Dan saya Yuka Melinda dengan NIM 17124222053. Adapun subbab pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada profil komunitas, yang kedua ada aktivitas dan program, yang ketiga analisis ruang komunikasi, yang keempat target audiens, yang kelima analisis sosial media, dan yang terakhir perbandingan dengan komunitas lain. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi pertama yaitu profil komunitas dari Student Catalyst. Jadi, Student Catalyst ini merupakan komunitas yang didirikan di Bandung pada tahun 2015. Komunitas ini menyediakan dukungan kepada mahasiswa yang memiliki semangat untuk berkumpul, berkolaborasi, dan saling menginspirasi. Tujuan utama dari komunitas ini yaitu buat membantu mahasiswa, khususnya mereka yang masih dalam tahun-tahun awal studi mereka, untuk merencanakan jalur karir mereka, serta memberikan motivasi agar prestasi yang dicapai itu lebih tinggi. Jadi, Student Catalyst ini sebagai wadah inkubator yang memfasilitasi berbagai forum, mentoring, dan juga workshop untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan nanti. Student Catalyst ini memiliki beberapa aktivitas dan program. Yang pertama ada Student Catalyst Incubation. Student Catalyst Incubation ini merupakan program inkubasi untuk membantu mahasiswa buat merencanain jalur karir mereka. Terus yang kedua ada Career Catalyst Academy, yaitu program untuk pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mahasiswa. Terus yang ketiga ada Career Catalyst Accelerator, yaitu program akselerasi buat mencapai prestasi mahasiswa yang lebih tinggi gitu. Terus yang keempat ada Student Catalyst Summit, yaitu acara besar yang menghadirkan berbagai forum, mentoring, dan kolaborasi yang dibutuhkan mahasiswa dan dihadirkan antar mahasiswa. Terus yang kelima ada internal forum. Internal forum ini berfungsi untuk diskusi mengenai topik-topik tertentu antar mahasiswa. Dan yang terakhir ada collaboration days, yaitu acara kolaborasi yang memfasilitasi kerjasama antara anggota dalam proyek-proyek atau kegiatan bersama untuk meningkatkan keterampilan dan jaringan dalam komunitas tersebut. Selanjutnya di sini ada profil media sosial dari Student Catalyst. Di sini di paling kiri ada TikTok, di tengah ada akun Instagramnya, dan yang di paling kanan ada akun LinkedIn. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ruang komunikasi dari komunitas Student Catalyst sendiri. Nah, Student Catalyst ini menggunakan berbagai ruang komunikasi, di antaranya terdapat media sosial, email komunitas, kemudian ada workshop dan pelatihan, kemudian yang terakhir ada forum dan grup diskusi. Dari analisis ruang komunikasi yang pertama yaitu media sosial, mereka mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu dapat menjangkau audiens yang luas termasuk mahasiswa baru dan alumni karena media sosial sudah digunakan oleh banyak mahasiswa maupun alumni dan orang-orang.
Kemudian yang kedua yaitu Instagram dan TikTok yang memungkinkan komunikasi melalui konten-konten visual yang menarik dan kreatif. Karena saat ini banyak mahasiswa yang cenderung menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok, sehingga ini akan memberikan keuntungan sendiri terhadap student katalis. Dan yang ketiga itu terdapat LinkedIn yang dapat digunakan untuk membangun jaringan dengan profesional, mencari peluang kerja, dan berbagai informasi karir lainnya yang disediakan oleh student katalis. Nah, tantangannya sendiri, ini dapat membutuhkan konsistensi dalam pembuatan dan update konten untuk menjaga engagement mereka. Kemudian, mereka juga memerlukan manajemen yang aktif untuk menjawab komentar, pesan, atau pertanyaan dari followers. Untuk ruang komunikasi yang kedua yaitu ada email komunitas, di mana ini dapat memberikan keuntungan yaitu cocok untuk mengirim informasi formal, newsletter, atau pengumuman penting lainnya. Kemudian yang kedua dapat disesuaikan dengan target audiens dan tujuan komunikasi mereka sendiri. Untuk tantangannya, mereka dapat berpotensi untuk terabaikan atau diabaikan oleh audiens karena volume pesan yang tinggi atau kurangnya minat mereka terhadap isi pesan dari email. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjadi kurang efektif dalam menangani pertanyaan atau masalah yang memerlukan tanggapan cepat atau diskusi mendalam. Karena di email sendiri pasti beberapa dari email komunitas ini untuk mengirim ke audiens ini pasti sangat banyak dan mereka tidak punya waktu untuk menjawab secara cepat. Dan untuk selanjutnya yaitu workshop pelatihan. Nah, mereka juga diberikan keuntungan dari adanya ruang komunikasi workshop atau pelatihan ini. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk interaksi langsung dan diskusi antar anggota. Kemudian yang kedua dapat membantu anggota dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka sendiri. Jadi nggak cuma dari eksternal, namun internalnya juga mendapatkan pengetahuan atau pengembangan keterampilan lainnya. Kemudian tantangannya sendiri ini dapat memerlukan persiapan lokasi, materi, dan fasilitator maupun dari finansialnya sendiri. Dan yang kedua, itu perlu strategi untuk meningkatkan partisipasi dan engagement anggota. Kemudian ruang komunikasi yang terakhir yaitu ada forum dan grup diskusi, di mana keuntungannya ini dapat memungkinkan diskusi yang mendalam mengenai topik tertentu, dan yang kedua itu mendorong pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antara anggota. Dan ini juga sudah dilakukan oleh student katalis, terutama di WhatsApp. Untuk tantangannya sendiri memerlukan moderasi untuk menghindari spam, troli atau diskusi yang tidak konstruktif. Kemudian yang kedua itu memerlukan strategi untuk menjaga anggota forum tetap aktif dan relevan. Selanjutnya itu target audiens student katalis. Nah, student katalis ini menargetkan audiens mereka itu seluruh mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki minat tinggi terhadap mereka untuk merencanakan jalur karir. Kemudian mereka juga dapat berkomunikasi dan diskusi secara langsung menggunakan pesan WhatsApp. Untuk analisis media sosialnya sendiri, di mana yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu terdapat Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Untuk platform komunikasinya sendiri, dari Instagram ini dapat memberikan berbagai kegiatan, prestasi anggota, dan info acara, serta menggunakan story untuk interaksi real time dan polling pada audiens. Kemudian untuk TikTok sendiri, melakukan berbagai ide, inspirasi, atau cerita-cerita konten-konten sukses komunitas melalui video pendek yang kreatif dan efektif. Kemudian LinkedIn ini dapat berbagi artikel, peluang magang, info lowongan pekerjaan yang relevan, serta program-program mereka yang berjejaring secara profesional. Untuk selanjutnya, struktur komunikasi. Nah, untuk di Instagram sendiri ini, karena Instagram sebagai sosial media yang cenderung lebih santai dan informal. Kemudian untuk TikTok sendiri, struktur komunikasinya ini menggunakan konten-konten yang lebih visual dan kreatif. Untuk LinkedIn sendiri, cenderung lebih formal dan profesional. Untuk tone dan bahasa di Instagram lebih santai, positif, dan inspiratif. Di TikTok pun juga sama, menggunakan bahasa yang santai, positif, dan inspiratif. Dan melalui LinkedIn, mereka menggunakan tone dan bahasa yang lebih profesional dan informatif. Untuk isu dan topik pembicaraan mereka, di Instagram sendiri lebih fokus pada motivasi, inspirasi, kesuksesan anggota, dan kegiatan komunitas. Untuk di TikTok sendiri, fokus pada konten video singkat yang memberikan motivasi, inspirasi, maupun kesuksesan anggota dalam kegiatan komunitas. Dan yang terakhir itu adalah LinkedIn yang berkaitan dengan karir, peluang magang,
pelatihan, dan program-program sendiri dari Student Catalyst. Baik, selanjutnya ada perbandingan dengan komunitas lain. Di sini kami mengambil dari organisasi komunitas ISEC. Komunitas ISEC sendiri merupakan organisasi kepemudaan internasional terbesar yang berorientasi pada pengembangan potensi kepemimpinan pemuda hingga peningkatan kepekaan terhadap masalah yang ada pada lingkungan sekitar. Program fokus yang dilakukan pada ISEC ini yaitu magang internasional dan mengajar internasional, program sukarelawan yang membahas isu-isu sosial, serta program mentoring kepemimpinan dan rekrutmen anggota untuk join di ISEC. Selanjutnya perbandingan dari Student Catalyst dan ISEC ini yang pertama, untuk Student Catalyst sendiri, dia ada di tingkat nasional dan internasional, sedangkan ISEC itu ada di tingkat kampus nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu untuk Student Catalyst itu lebih fokus pada persiapan karir dan mentoring, sedangkan ISEC itu lebih fokus pada pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir perbandingannya yaitu untuk Student Catalyst sendiri target audiensnya itu merupakan mahasiswa tingkat nasional dan internasional, sedangkan untuk ISEC itu target audiensnya mahasiswa tingkat regional atau tingkat kampus. Boleh di next. Nah, ini merupakan profil sosial media dari ISEC Indonesia. Ada TikTok, Instagram, dan LinkedIn. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan kampanye media sosial antara Student Catalyst dan ISEC. Nah, seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, Student Catalyst ini lebih menekankan pada motivasi, inspirasi, dan pengembangan karir bagi mahasiswa. Lalu mereka ini menggunakan TikTok, Instagram, dan LinkedIn untuk berbagi cerita sukses para anggotanya, yaitu terdapat informasi acara dan artikel-artikel inspiratif. Lalu untuk ISEC sendiri, ISEC Indonesia ini lebih fokus pada kampanye yang menyoroti kesempatan magang internasional dan pengembangan kepemimpinan bagi para pemuda. Mereka menggunakan platform seperti Instagram dan LinkedIn untuk berbagi informasi tentang program-program magang dan kesempatan kolaborasi dengan perusahaan global. Nah, dua komunitas tersebut memiliki pendekatan yang unik dalam kampanye media sosial mereka. Student Catalyst cenderung fokus pada pengembangan keterampilan dan kepemimpinan mahasiswa di berbagai bidang dengan menonjolkan pencapaian individu dan proyek kolaboratif. Nah, mereka memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk memberikan informasi tentang pelatihan, seminar, karir, dan kesempatan belajar lainnya. Nah, di sisi lain, ISEC sebuah organisasi yang berfokus pada pertukaran internasional dan pengembangan kepemimpinan global yang cenderung menonjolkan kegiatan lintas budaya dan proyek internasional yang dilakukan oleh para anggotanya. Nah, kampanye media sosial mereka seringkali menampilkan cerita inspiratif tentang pengalaman pertukaran proyek sosial dan peluang berkontribusi dalam skala global. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, tetapi keduanya berhasil membangun komunitas yang aktif dan berpengaruh di media sosial dengan pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan nilainya masing-masing. Boleh di next? Nah, untuk kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan, komunitas Student Catalyst dapat memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk merencanakan jalur karir mereka, memberikan motivasi dan mengembangkan keterampilan melalui berbagai forum, mentoring, dan workshop. Student Catalyst aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan LinkedIn untuk berkomunikasi dengan audiens dengan fokus pada konten visual yang kreatif dan inspiratif seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya.
Dalam perbandingan kampanye media sosial antara komunitas AIESEC dan Student Katalis di Indonesia, AIESEC menonjol karena lebih terstruktur dan global, menarik perhatian dengan berbagai program internasional dan kerjasama lintas budaya yang kuat. Sementara itu, Student Katalis fokus pada aksesibilitas dan keterlibatan mahasiswa, menekankan pembangunan komunitas dengan pendekatan yang lebih organik dan terhubung dengan realitas mahasiswa Indonesia secara langsung. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.